Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mengunjungi channel kami. Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal ujian sekolah muatan IPS. Ini paket kedua dan ini adalah video yang kedua. Di video kedua akan dibahas soal nomor 6 sampai soal nomor 10. Soal yang ke-6, perhatikan gambar berikut. Pemanfaatan kenampakan buatan pada gambar tersebut adalah A. Pembangkit listrik, B. Sarana olahraga, C. Irigasi pertanian, atau D. Sarana transportasi. Ini kita perhatikan, ini adalah jalan raya. Jalan raya ini adalah kenampakan buatan ya, dibuat oleh manusia. Yang kegunaannya atau pemanfaatannya adalah untuk sarana transportasi, untuk pengguna jalan, baik jalan kaki, motor, mobil, dan lain sebagainya. Jadi di sini kita tentukan jawabannya adalah yang D. Sarana transportasi. Selanjutnya soal yang ke-7. Penduduk yang tinggal di daerah tepi pantai dapat memanfaatkan sumber daya alam berupa A. Air, B. Ikan, C. Tanah, atau D. Batu bara. Nah, kita perhatikan ini ada seseorang atau nelayan ya yang sedang membudidayakan ikan ya. Nah, kemudian yang kedua ini ada orang atau seorang nelayan yang sedang menjala ikan di laut, dan ini adalah hasil ikan yang didapatkan dari laut. Jadi di sini sudah jelas ya mengenai penduduk yang tinggal di daerah tepi pantai itu biasa memanfaatkan sumber daya alam berupa ikan. Jadi jawabannya untuk soal yang ke-7 ini adalah B, ikan. Selanjutnya soal yang ke-8. Salah satu manfaat dari minyak bumi bagi kehidupan manusia adalah untuk apa? A. Bahan bakar kendaraan, B. Sebagai aksesoris, C. Bahan kosmetik, atau D. Bahan bangunan. Nah, di sini dijelaskan ya mengenai manfaat dari minyak bumi bagi kehidupan manusia. Yang pertama adalah sebagai bahan bakar kendaraan. Nah, di sini sudah ada ya jawabannya. Jadi salah satu manfaat dari minyak bumi untuk kehidupan manusia adalah sebagai bahan bakar kendaraan. Kemudian mengenai manfaat minyak bumi yang lainnya adalah yang kedua sebagai bahan pembangkit listrik. Kemudian minyak bumi juga banyak dimanfaatkan sebagai gas cair seperti gas LPG. Kemudian manfaat minyak bumi juga bisa mendukung industri petrokimia. Kemudian yang terakhir, manfaat minyak bumi juga menjadi bahan pembuatan bahan-bahan serat seperti rayon, polister, nilon, dan tekstil sintetis. Selanjutnya soal yang ke-9. Dalam pemanfaatan sumber daya alam, manusia haruslah bijak memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Hal ini dilakukan agar kelestarian sumber daya alam tersebut dapat terjaga. Usaha yang dapat dilakukan manusia agar dapat menjaga kelestarian sumber daya alam adalah A. Penghentian penggunaan sumber daya alam, B. Mengimpor sumber daya alam dari luar negeri, C. Mencari sumber daya alam alternatif, atau D. Menggunakan sumber daya alam sesukanya. Nah, di sini dijelaskan ya mengenai kita harus mencari energi alternatif. Kita memerlukan energi alternatif karena bahan bakar fosil yang digunakan sehari-hari seperti minyak bumi bersifat tidak terbaharukan, sehingga bila habis tidak bisa dicari lagi, sementara sumber energi alternatif dapat diperbarukan dan tidak akan habis. Nah, di sini usaha yang dapat dilakukan oleh manusia agar dapat menjaga kelestarian sumber daya alam adalah dengan mencari sumber daya alam alternatif. Jadi jawabannya adalah yang C ya, nomor 9 ini. Selanjutnya, soal yang ke-10. Tokoh yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia adalah A. Nah, ini adalah Bapak Muhammad Hatta ya, atau disebut Bung Hatta. Kemudian ini Bapak Soekarno. Kemudian yang C ini adalah Bapak Pendidikan, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang D ini adalah Bapak Soeharto. Nah, kira-kira Bapak Koperasi Indonesia itu yang mana? Nah, mengenai Bung Hatta atau Muhammad Hatta disebut sebagai Bapak Koperasi. Bung Hatta mendapatkan gelar sebagai Bapak Koperasi berkat perannya dalam memajukan koperasi di Indonesia. Ia banyak memberikan ceramah serta menulis berbagai karangan dan buku-buku ilmiah mengenai ekonomi dan koperasi. Sang negarawan tersebut turut dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Gelar tersebut diterima oleh Bung Hatta pada tanggal 17 Juli 1953 pada Kongres Koperasi Indonesia di Bandung. Bung Hatta mendapat gelar sebagai Bapak Koperasi berkat perannya dalam memajukan koperasi di Indonesia. Baik, kita tentukan jawaban dari soal yang ke-10 ini adalah A ya, Bung Hatta. Nah, itulah mengenai pembahasan soal ujian sekolah muatan IPS ya pada video yang kedua. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat. Insya Allah nanti akan dilanjutkan pada video berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.